Jadi ada yang nanya madu yang asli itu tandanya kayak mana? Madu asli itu tahunya setelah dibawa pulang ke rumah. Kalau belum dibawa pulang ke rumah nggak tahu itu madu asli atau enggak. Tanda madu asli itu Bu, kalau dibawa pulang ke rumah piring-piring pecah, TV geser-geser semua, kursi muntah kemana duduknya. Itu madu yang asli. Kalau nggak bergerak kursinya, nanti madunya nggak asli. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau Allah suka sama kita, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Baca 4 ini. Ahabul kalam arba, ada 4 kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Saudaraku, sekarang subhanallah. Asal mula kalimat subhanallah dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi jilid 2. Rupanya Bapak Ibu, dulu Allah ciptakan arasy. Allah dulu ciptakan arasy. Mau lah kita kalian ini. Jangan diusir, dibentak boleh diusir nggak boleh. Karena dia diusir, dia penumpang itu, ya macam kawannya. Dia berjalan pulang, tapi kita seter mampus lagi. Makanya jangan usir nanti. Nyesel kita nanti disuruh orang ini doanya bukan makbul, sumpahan makbul. Jadi Bapak Ibu, dan kita kalau di roboh kita sholat bawa anak kecil dengan nggak bawa anak kecil itu beda. Kalau yang bawa anak kecil boleh lama-lama di roboh, boleh foto-foto lagi sama anak, boleh lagi cakap-cakap sama polisi kalau bawa anak kecil. Tapi kalau nggak bawa anak kecil, cepat ini. Kenapa yang bawa anak kecil kok boleh lama-lama? Karena Nabi sayang sama anak kecil. Kayak gini lah Nabi sayang, tapi recok Nabi Allah sebenarnya. Allah Nabi recok. Namanya anak-anak ya Bu. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah ciptakan arasy Allah. Jadi Bapak Ibu, begitu arasy Allah mau dipikul, yang memikul itu malaikat. Malaikat yang paling besar. Bayangkan malaikat ini besar, paling besar. Besarnya malaikat Bapak Ibu, seandainya ada burung hinggap ke bahunya, lalu burung mau terbang ke telinganya, memakan waktu 700 tahun lama. Kata Nabi dari langit 1 ke langit 2 itu 500 tahun perjalanan. Ini dari bahu ke telinga 700 tahun lamanya. Bagaimana besarnya malaikat itu? Kalau dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, itu pun gak sanggup memikul arasy Allah. Gak sanggup memikul arasy Allah. Tapi akhirnya jadi ringan memikul arasy Allah. Sama hidup ini banyak mau kita pikul. Semua mau kita pikul. Memang kita nggak gendong suami, tapi ini mau muka suami pun udah berat dulu. Iyalah di sini suaminya soleh-soleh, yang di sana bangun tidurnya payah bangun Pak, bangun apa? Bangun ke masjid, itu tengok tuh Pak yang berada ke masjid, suaminya juga. Oh sikit-sikit enggak, sikit-sikit enggak. Amin aja pas enggak. Merepek. Tengok, suami dipikirkan jadi beban. Belum lagi mikul beban anak. Anak yang makin tinggi sekolah makin kadang tak dewasa. Begitu makin pinter udah jauh, gak ada ingatnya sama orang tua. Beban kan. Belum lagi mikirkan beban cucunya. Belum lagi mikirkan beban tetangganya. Pokoknya banyak beban. Maka Bapak Saudaraku, yang lalu ada bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz, apakah salah saya dah tua nikah lagi? Ya kenapa mau nikah lagi Bapak? Aku udah usah tunggu, gak apa-apa lah kakek. Kalau kakek mau nikah lagi silakan. Rupanya dia cari jodoh nenek-nenek. Kakek sama nenek cocok. Jadi itu masjid gandengan orang ini Pak. Karena kalau dia nggak nikah katanya berat kali beban di otaknya. Jadi dia menikah hukum masjid gandengan tangan. Tanya sama kakek, hebat kakek, romantis sekali kakek. Aku aja ustaz ke masjid tak pernah pegangan sama istri. Kakek sama nenek pegangan ke masjid. Dijawab sama nenek itu, mana kaki gak pegangan? Kalau gak pegangan goyang kaki jalan. Masa pegangan? Jadi Bapak kalau sendiri kalau udah goyang nikah. Ibu pun kalau udah goyang sendiri nikah. Tapi kalau belum goyang jangan nikah. Kalau belum goyang nikah, jadi goyang ibu. Ada juga kita
dia itu bergoyang nikah, hancur buat suaminya tanpa goyang. Jadi saudara dimuliakan Allah, beban hidup ini banyak kali, tapi biar ringan beban hidup ini, akhirnya malaikat diperintahkan oleh Allah, bacalah subhanallah. Begitu malaikat baca subhanallah, arasy Allah yang berat itu dipikul sangat ringan. Dengar malaikat-malaikat yang lain, akhirnya malaikat yang lain berzikir, subhanallah, 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 dijadikan zikir, ringan beban hidup. Bapak Ibu banyak-banyak berzikir, di kantor banyak kerjaan, jangan dipikiri Pak, stres aja kita. Kalau udah stres, drop nanti kita. Bagus, banyak zikir, subhanallah. Baca subhanallah itu apa sebenarnya? Ini kadang ada orang orang cantik, subhanallah. Dengan orang kaya, subhanallah, jangan salah. Subhanallah itu dibaca waktu Abu Hurairah pernah sama Rasulullah. Tiba-tiba Abu Hurairah pergi. Rupanya subhanallah ini Pak dibaca kalau kita heran dan aneh, keheranan dan aneh. Jadi Abu Hurairah tiba-tiba pergi. Lalu Rasulullah bilang, cepat kali jamnya ya sini. Aduh ya ceramah. Bu, atau malam ini kita nggak usah tarawih, ya ceramah aja ya. Tarawih lah betah. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, Abu Hurairah tiba-tiba pergi. Kata Rasulullah, mana Abu Hurairah? Ya Rasul, saya dalam keadaan junub ya Rasul. Rasul ucap, subhanallah, walaupun kau junub, kau nggak bapak duduk bersama kita. Ya Rasul, saya dalam keadaan junub. Nggak apa-apa. Orang berjunub itu, Islam itu bukan najis. Jadi dalam keadaan junub kita boleh ngaji dalam arti duduk sama orang-orang yang wirid Yasin, dalam arti dia dalam haid itu loh Bu. Boleh duduk sama lingkungan orang wirid Yasin. Yang nggak boleh dia ikut baca Yasin. Jadi Bapak boleh. Rasul ucap subhanallah. Terus ada wanita datang ke Nabi, ya Rasul, haidku ini udah bersih. Tandanya kayak mana ya Rasul? Kata Rasul, ambil kapas kasih minyak wangi. Terus perempuan itu nanya lagi, caranya ya Rasul? Rasul ucap, heran dengan perempuan, subhanallah, kasih kapas kasih minyak wangi. Ibu lama yang nanya sama saya, Ustaz, tanda itu bersih kayak mana? Ambil kapas kasih minyak wangi. Caranya Ustaz, aku ngajar lagi. Ucaplah subhanallah. Akhirnya wanita tadi ditarik oleh Aisyah karena Aisyah tahu apa maksud Nabi. Jadi baca subhanallah itu keheranan dan aneh. Bapak, asal Bapak lihat ada kawan Bapak, asal dengar ceramah, nunduk tidur, nunduk tidur. Heran nggak kita nengok dia Bu? Heran. Maka kita lihat dia baca subhanallah. Kita nengok dia subhanallah. Rupanya kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergantung gerak atau enggak. Kalau gerak dia masih subhanallah ya. Kalau datang gerak innalillahi. Jadi Bapak Saudaraku, berapakah kita baca subhanallah paling sedikit? Paling sedikit subuh 33, zuhur 33, asar 33, maghrib 33, isya 33. Itu pun kadang di masjid dikebut dia sama imam. Hidayat ya Maulana subhanallah. Allah. Akhirnya bukan keinginannya dikabulkan Allah, makin dijauhkan sama Allah. Ngejek. Ada orang makin mana lebih bagus, ustaz atau tak? Tak. Kan ngejek. Ini harus digerak. Jadi Bapak Ibu jalannya aja. Jadi asal mula kalimat subhanallah sudah disampaikan, tinggal alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 3 lagi. Jadi nggak sempat nih selesaikan. Ini saja imamnya anak saya malam ini. Saya Bapak Ibu udah nggak sanggup lagi tuh jadi imam. Padahal masih muda saya. Kalau udah jadi imam di depan terus baca ayat, ada yang mau dibaca bisa blank otak saya. Itulah memori tadi kurasa. Nanti bisa mau terletak, bisa jadi faktor ekonomi lemah juga, bisa jadi. Kalau ekonomi kuat tegak juga dia. Jadi anak saya lain yang imam, dan sudah saya sampaikan sama anak saya. Biasanya kalau kita tarawih ini kan imam tetap di masjid saya.
kemudian. Biasanya kalau terawih itu kita 3 napas dalam Fatihah, 2 napas pun boleh. Lebih bagus nggak usah bernapas. Nah, cuma nggak bersuara lah Nah, makmum pun bingung dong nggak baca-baca. Jadi biasanya ini 2 napas, biasa 1 napas, tapi umumnya 2 napas. Yang penting tajwidnya bagus. Nah, saya ini juga mengajar bahasa Arab juga, jadi dia pun sedikit banyaknya juga bahasa Arab. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.